Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak untuk belajar bersama melalui pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran dengan Bapak kali ini yaitu tentang materi PAI, yang dimana materinya adalah ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari kali ini. Apa itu puasa? Perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan puasa. Namun sebelum kita lebih lanjut mempelajari apa itu puasa, marilah kita lihat dulu peta konsep atau materi apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Dari puasa ini kita diharapkan dapat mengetahui tata cara dalam melaksanakan puasa, baik sunnah maupun wajib. Adapun materinya, di sini Bapak mengambil dari buku materi pendidikan agama Islam yang kalian pegang di sana di rumah ya tentunya. Itu tepatnya di halaman 194 sampai 205. Nah, adapun peta konsep yang akan kita pelajari kali ini, yaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian puasa, yang kedua tentang dalil Al-Quran atau dalil nakli tentang puasa itu sendiri, yang ketiga adalah syarat wajib puasa, yang keempat syarat sah puasa, yang kelima rukun puasa, yang keenam adalah hal yang membatalkan puasa. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyimak, bisa mempelajari dari awal sampai akhir tanpa kurang satu apapun. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah di sini menduduki posisi keempat ataupun rukun Islam yang keempat. Adapun pengertiannya, puasa menurut bahasa itu menahan. Kalaupun menurut istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi itu pengertian puasa, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Adapun dalil ya tentang puasa itu sendiri, ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi di sini dari ayat tersebut bahwa puasa akan membentuk pribadi kita yang bertakwa. Nah, itu adalah dalil dari puasa. Baik, itu pengertian dan dalil nakli. Kita masuk ke syarat wajib puasa. Siapa sajakah yang wajib untuk melaksanakan puasa? Nah, di sini akan menerangkan orang-orang yang wajib untuk melaksanakan puasa. Yang pertama, orang tersebut adalah orang Islam, ya, orang Islam. Jadi yang tidak Islam ataupun non Muslim itu tidak wajib, ya. Yang pertama adalah harus Islam. Yang kedua itu baligh, ya, baligh. Jadi setelah Islam terus dia baligh, ya, itu sudah masuk dalam syarat wajib puasa. Selain baligh dan Islam ada berakal. Nah, berakal ini ya berarti dia pintar, ya. Maksudnya di sini tidak terganggu kejiwaannya. Ya, jadi kalau orang yang sakit jiwa, maaf ya, yang gila itu tidak wajib puasa karena tidak berakal, ya. Jadi yang berakal ini masuk ke dalam
orang yang wajib puasa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang yang mampu untuk melaksanakan puasa itu sendiri. Nah, jadi ketika ada seorang muslim yang memiliki 4 syarat wajib ini, maka orang tersebut wajib puasa. Jadi orang muslim yang berakal, yang baligh, yang mampu melaksanakan puasa ini adalah orang yang wajib puasa. Gitu. Nah, setelah kita mempelajari syarat wajib puasa, maka kita akan mempelajari tentang syarat sah puasa. Apa saja syarat sah puasa itu? Yang pertama adalah tentu tadi yang awal Islam, ya. Kalau tidak Islam, kalau bukan Islam, bukan puasa, ya. Nanti ada lagi bahasa yang lain. Berikutnya selain Islam adalah berakal, tadi sudah, ya, masuk ke syarat wajib. Yang ketiga adalah mumayyiz. Ini ya bisa dikatakan baligh ataupun dia bisa umurnya sudah memasuki akil balik, bisa dikatakan pintar, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tuh. Berikutnya adalah niat pada waktu malam puasa, maksudnya seperti itu. Biasanya ini dilakukan pada waktu setelah sholat tarawih, ya, setelah berzikir, berwiridan, nah dia tutup dengan niat bersama, ya, di masjid ataupun di musola. Adapun yang lupa bisa dilaksanakan pada waktu setelah sahur sebelum terbit fajar. Itu niat. Berikutnya adalah suci dari haid dan nifas, ya. Nah, itu syarat sah puasa. Kalau sedang puasa terus haid keluar atau datang bulan keluar ataupun nifas keluar, nah itu ya sudah tidak sah untuk melaksanakan puasa. Tahu nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau datang bulan itu disebut dengan haid. Berikutnya syarat sah puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, ya. Jadi disebutkan sah puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu terhindar dari hal yang membatalkan puasa. Nah, itu adalah 6 poin, ya, 6 poin syarat sah puasa. Baik, setelah itu kita masuk ke rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Kalian tentu sudah melihat di samping Bapak di sana ada 2 poin. Yang pertama niat puasa. Itu dilakukan di malam hari, ya. Tadi sudah dibahas. Adapun niat puasa itu disesuaikan dengan tujuan puasanya atau nama puasanya. Kalau puasa Ramadan berarti ya ini niat puasa Ramadan. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Nah, ada kalimat Ramadhana berarti ini puasa Ramadan. Kalau sholat puasa-puasa yang lain, nah tentu bukan menggunakan Ramadhana, tapi menggunakan nama puasa itu sendiri. Berikutnya rukun puasa yang selanjutnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu adalah 2 poin tentang rukun puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, di sini ada 8 poin. Ya, 8 poin. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini dengan sengaja, ya, jadi batal puasanya. Kalau tidak disengaja seperti lupa ataupun tidak sengaja karena hal yang lain, nah itu tidak membatalkan. Ya, berarti contoh yang lupa nih, kalian tidur siang ketika waktu puasa, bangun tidur langsung minum, nah itu kan lupa biasanya. Nah, ketika sadar itu langsung dihentikan, ya, minumnya ataupun makannya, dan yang ada di mulut harus dimuntahkan. Kalaupun yang sudah masuk ke dalam perut, ya itu sudah jangan dimuntahkan sudah. Kalau yang di mulut boleh dimuntahkan, kalau yang di perut udah itu mah ya rezeki, ya masih bisa diampuni, ya, karena tidak disengaja. Berikutnya adalah
bersenggama. Nah, ini bersenggama ini tidak boleh dilakukan bagi mereka yang sedang melaksanakan puasa. Ya, ini biasanya Bapak Ibu yang sudah menikah ataupun pengantin baru, ya, ini harus bisa menjaga hawa nafsu dari hal bersenggama. Berikutnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota badan, ya, lubang manapun, baik telinga maupun hidung ataupun lubang yang lain, ya, itu dilarang karena dari lubang-lubang tersebut ada terusan ke perut seperti lubang hidung, ya, ada di sana lubang hidung itu tembusnya lubang ke tenggorokan, ke kerongkongan, dari kerongkongan ataupun tenggorokan nanti masuk ke perut. Nah, di sana tidak boleh memasukkan, ya. Pak, ada yang ngupil, nah itu tidak boleh, lebih baik ditinggalkan, ya. Kalau dilaksanakan takutnya kotorannya masuk ke dalam tenggorokan terus masuk ke dalam perut. Nah, itu jadi membatalkan, ya. Berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak disengaja tidak apa-apa, tapi kalau ini muntah yang sengaja seperti karena kalian tidak bisa menahan lapar, karena muntah adalah hal yang membatalkan puasa, akhirnya kalian diam-diam memasukkan jari ke dalam tenggorokan dan akhirnya menyebabkan kalian muntah. Nah, itu adalah muntah yang disengaja, maka dengan hal itu kalian puasanya batal. Makanya jangan muntah karena sengaja. Berikutnya adalah datang bulan atau nifas. Tadi datang bulan itu adalah haid, ya, ini spesial untuk para wanita, ya, untuk teteh-teteh, untuk ibu-ibu, ya. Nah, ini ada waktu-waktu spesial tiap bulannya, yaitu datang haid. Adapun yang nifas ini biasanya terjadi pada ibu-ibu yang telah melahirkan. Nah, ini ketika datang haid dan nifas ini, maka puasanya batal. Contoh, ada seorang kakak perempuan pagi-pagi puasa, asarnya datang bulan, maka secara otomatis puasanya batal, ya. Berikutnya adalah hilang ingatan, ya, hilang ingatan ataupun gila. Nah, ini juga membatalkan puasa. Berikutnya adalah keluar sperma dengan sengaja. Kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Kalau yang sengaja ini yang membatalkan puasa. Yang tidak disengaja, contoh kalian bangun tidur, tahu-tahu celananya sudah basah, ya, basahnya karena ya mimpi basah lah bahasanya. Nah, itu maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu karena disengaja, ya. Terakhir di sini adalah ridah murtad, ya. Di sini bisa dikatakan keluar dari Islam, ya. Ketika keluar dari Islam maka puasanya batal karena syarat wajib puasa yang tadi di atas adalah beragama Islam. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari kali ini dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah pengertian puasa, ya. Yang kedua adalah dalil nakli atau dalil Al-Quran tentang puasa. Yang ketiga adalah syarat wajib puasa. Yang keempat adalah syarat sah puasa. Yang kelima adalah rukun puasa. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, kita masuk ke tugas untuk pertemuan kali ini. Tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian yaitu tentang isian, tentang materi yang kita pelajari tadi. Di sini nomor 1 ada kolom soal, ada kolom jawaban, dan di sana di pinggirnya ada kolom poin. Yang pertama, tuliskan pengertian puasa. Nah, ini, ya, ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah. Tadi kita bahas bersama. Berikutnya adalah nomor 2, tuliskan dalil nakli tentang puasa beserta terjemah. Makanya di sini ditulis Arabnya, ditulis artinya atau terjemahnya. Baik, nomor 3 adalah tuliskan 4 syarat wajib puasa. Tadi sudah, ya, sudah dipelajari 4 saja, ya, tidak boleh lebih, ya, 4. Berikutnya yang nomor 4 adalah tuliskan 6 syarat sah puasa.
dan 6 tadi kita bahas bersama. Berikutnya nomor 5 adalah tuliskan 2 rukun puasa, hanya 2 ya, karena 2 maka poinnya 1 di sana ya. Berikutnya yang terakhir adalah tuliskan 8 hal yang membatalkan puasa. Ini karena banyak maka poinnya 2. Nanti poin akhir dari keseluruhan yang kalian kerjakan di sana adalah poinnya 10 ya. Ataupun kalau dilipat gandakan melalui puluhan, maka di sana nilainya adalah 100. Jadi tiap poinnya adalah 10 ya, untuk nomor 1, untuk nomor 2 20, nomor 3 20, nomor 4 20, nomor 5 10, nomor 6 20, dan poin akhirnya adalah 100. Nah, itu kalau ditingkatkan menjadi puluhan. Nah, hanya itu dari Bapak ya untuk pelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf ya. Bapak tutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.